Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Harian, perkenalkan, nama saya Bu Iis. Saya Cherry, saya Nadia, dan saya Sevin. Hari ini kita akan membahas tentang 3 hal pengangkat derajat dan penghapus dosa. Harian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan kasih sayang Allah, bulan di mana kita diajak untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, menghapus dosa-dosa, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Harian, setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia memberikan kita berbagai cara untuk menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita 3 amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai seperti saat udara dingin, banyak berjalan ke masjid, dan menunggu sholat berikutnya. Setelah sholat, maka itulah jihad. Hadis riwayat Muslim. Harian, mari kita bahas satu persatu 3 amalan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal pertama yang dapat mengangkat derajat dan menghapus dosa manusia adalah menyempurnakan wudhu pada saat yang sulit. Wudhu adalah ibadah yang sering kita lakukan, namun tidak semua orang menyempurnakannya, apalagi dalam kondisi yang sulit seperti saat udara sangat dingin atau ketika tubuh sedang tidak fit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yusbiqul abdul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya, melainkan Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Al-Bazzar. Menyempurnakan wudu bukan hanya sekadar membasuh anggota tubuh, tetapi juga melakukannya dengan khusyuk dan penuh kesadaran. Ketika kita berwudu dalam kondisi yang sulit, seperti saat udara dingin, maka pahala yang kita dapatkan pun lebih besar. Ini adalah bentuk jihad kecil kita melawan hawa nafsu. Yang kedua adalah memperbanyak langkah ke masjid. Sholat berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fazzi bisab'in wa isrina darajat," yang artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid akan dicatat sebagai kebaikan dan penghapus dosa. Jadi, semakin jauh jarak yang kita tempuh, semakin besar juga pahala yang akan kita dapatkan. Hal ini dapat menjadi kesempatan emas untuk kita membersihkan diri dari dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan tanpa kita sadari. Ketiga, menunggu sholat berikutnya setelah sholat. Menunggu sholat berikutnya setelah sholat adalah amalan yang sering diabaikan, padahal ini adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai Allah. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai jihad. Duduk di masjid sambil berzikir, membaca Al-Quran, atau menunggu sholat berikutnya adalah bentuk kedekatan kita terhadap Allah. Ini adalah waktu yang sangat mulia di mana malaikat mendoakan kita dan Allah melipat gandakan pahala kita. Harian, 3 amalan ini bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Menyempurnakan wudhu mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan lahir dan batin. Memperbanyak langkah ke masjid mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan rumah Allah.
dan menunggu salat berikutnya, mengajarkan kita untuk sabar dan konsisten dalam beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhhiban as-sayyi'at." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang baik. Quran Surat Hud ayat 114. Harian, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amalan-amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan emas ini hanya karena kesibukan duniawi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah dalam beribadah, menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian kultum kita hari ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.